kekayaan mereka meningkat kan ya gitu ya. Sehingga itu juga mensupport ke perekonomian sih sebetulnya. Tapi akhirnya juga menghasilkan tadi angka-angka yang akhirnya ketika kita baca kok iya sih pertumbuhannya naik, tapi kok kelas menengah turun ya kira-kira ya, gitu. Itu gambaran lebar, ya. betapa kemudian pertumbuhan yang kita alami saat ini memang bisa dikatakan memanjakan kelas menengah atas, tapi menekan kelas menengah bawah gitu. Dari politik anggarannya itu harus menyasar juga kelas menengah gitu. Misalkan contoh, mungkin kita quote and quote ya 240 triliun besar sekali ya untuk MBG misalkan gitu. Habis-habisan lah di MBG supaya ini benar-benar jadi program ini. Bagus sih, itu juga memperbaiki gizi gitu ya. Tapi kan juga ada ide-ide dari masyarakat di kelas menengah itu, udahlah itu untuk yang terpinggirkan saja, itu untuk orang-orang miskin saja, atau daerah-daerah terluar, daerah-daerah yang stunting. Itu kan ide menarik juga sebetulnya. Nah apa yang mereka perlukan? Oh yang mereka perlukan biaya pendidikan yang lebih terjangkau. Bisa aja kan seperti itu gitu. Nah berarti bagaimana kalau idenya adalah kita kurangi MBG-nya, memang diarahkan untuk 3T gitu ya. Alokasinya untuk pendidikan. Ini ya, alokasinya untuk mengurangi tekanan biaya pendidikan yang dirasakan oleh kelas menengah. Pemirsa, data menunjukkan sekitar 8,5 juta orang keluar dari kelompok kelas menengah dalam periode 2018-2023. Padahal kelas menengah selama ini menjadi mesin konsumsi dan penopang pertumbuhan ekonomi. Bapak, mengapa menyusutnya pertumbuhan kelas menengah ini menjadi persoalan serius bagi perekonomian Indonesia? Ya. Jadi gini, kalau kita bicara kelas menengah itu Mbak ya, itu cirinya adalah seneng konsumsi gitu ya. Terus kemudian uniknya mereka itu sudah tidak lagi bicara konsumsinya itu soal makanan gitu-gitu ya. Tapi lebih ke sekunder dan tersier goods ya, atau barang-barang yang sekunder dan barang-barang tersier. Seperti misalkan mobil, kendaraan, terus kemudian bicara traveling ya, bicara masalah macam-macam yang sifatnya sudah bukan kebutuhan pokok lagi. Disitulah sebetulnya ketika mereka itu kelas menengahnya berdaya, punya daya beli yang bagus, maka itu adalah gula-gula ya bagi sektor swasta, dunia usaha gitu untuk yang menangkap peluang itu. Iya, yang membuat tumbuh gitu. Nah, ketika mereka turun kelas ya, otomatis kan mereka udah mulai tuh ngurangi gitu ya. Dari yang tadinya mungkin 3 bulan ganti baju ya, apa itu beli produk-produk baju, terus fashion, kosmetik, macam-macam lah ya, itu kemudian mereka mengurangi itu konsumsi-konsumsi terhadap barang-barang sekunder itu. Kenapa? Karena untuk mempertahankan belanja yang level lebih ke pokok gitu kan. Hemat pangkal kaya. Iya, seperti itu yang dilakukan ya. Nah ini yang terjadi kalau kelas menengahnya turun ya otomatis ekonomi akan melambat begitu. Artinya dalam hal ini sedikit konsumtif baik untuk perekonomian, pertumbuhan ekonomi ya Pak ya? Iya, kalau kita bicara di ekonomi itu yang bagus ya yang balance sebetulnya ya. Konsumsinya besar, tabungannya juga besar, itu yang paling ideal ya. Yeah. Tapi kalaupun tidak ya tentu harus balance tadi gitu. Nah riset itu menunjukkan ya negara-negara maju itu disupport oleh kelas menengah yang dominan ya. Pada awalnya ya, pada tahap dia menuju negara maju itu memang kelas menengahnya dominan. Kalau ada tanda-tanda kelas menengah kita itu turun ya seperti data tadi disampaikan begitu, maka sebetulnya ya gap untuk menuju negara majunya itu semakin kelihatan ya. Semakin jauh dari realitas atau katakanlah cita-cita menjadi negara maju itu gitu. Nah bagaimana membalikkan situasi ini? Tentu indikator utamanya gunakan dong gitu ya. Apa? Peningkatan kelas menengah. Nah sekarang bagaimana strategi pemerintah untuk mendorong atau memperbanyak jumlah kelas menengahnya. Itu yang harus dilakukan begitu. Jadi kita nggak bisa akan membanggakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tetapi kelas menengahnya turun. Itu benar-benar anomali yang ini ya, yang secara umum ya kalau negara maju nggak begitu gitu ya. Pasti akan disupport oleh kelas menengahnya karena di situ ada daya beli, di situ ada inovasi bahkan ya, di situ ada juga kompetisi, banyak aspek yang bisa diinikan dari kelas menengah dan sehingga memperkuat kelas menengah itu menjadi jalan yang istilahnya fundamental ya, wajib begitu untuk bisa menjadi negara maju. Ya, kalau Pak Eko sendiri bagaimana melihat fenomena meningkatnya jumlah rekening kecil tapi rata-rata saldonya justru menurun? Ini fenomena yang juga menggambarkan tertekannya masyarakat kelas bawah. Ya. Apa itu artinya Pak?
Artinya gini, rekening makin banyak bukan berarti makin kaya itu ya. Karena secara rata-rata jumlah ya tabungan 100 juta ke bawah itu secara rata-rata terus turun. Kenapa mereka turun? Karena tadi ya tekanan terhadap daya beli mereka gitu kan. Kan rekening itu kan kalau dia nabung kan berarti sisa Mbak, sisa dari yang sudah dia konsum. Betul. Semakin banyak kebutuhan yang harus dia konsum, otomatis nabungnya semakin dikit. Nah sayangnya di rekening yang 100 juta ke bawah itu jumlahnya banyak, artinya apa? Jumlahnya banyak, ya dugaan saya itu karena juga sekarang kita bansos itu kan semakin non tunai ya. Semakin harus lewat rekening-rekening bank kan, bank penyalur begitu. Di situ dia harus bikin rekening itu. Tapi isinya ya dia terisi kalau ada bansos saja tuh ya. 3 bulan sekali ada transferan dari pemerintah, dapat itu bantuan sosial, nambah uangnya gitu ya. Seperti itu yang masuk di saldo rekening ya Pak itu ya? yang masuk saldo rekening, kalau nggak ada bansosnya ya nggak ada, rekeningnya nggak ada isinya gitu. Nah disitulah, dan tapi secara rata-rata turun, yaitu menggambarkan daya beli masyarakat bawah yang tertekan. Itu ceritanya seperti itu tentang rekening ya. Oke, di sisi lain Bapak ada jumlah pemilik rekening dengan simpanan miliaran rupiah ini meningkat tajam. Apa yang ditunjukkan oleh hal-hal ini Pak? Ya, bicara rekening juga bicara suku bunga ya. Kita tahu tren 2026 ini suku bunga kecenderungannya naik. Ya. Di macam-macam lah ya, deposito dan seterusnya itu ya, berbagai simpanan itu suku bunga naik gitu. Nah, kalau kemudian tren ya ini biasanya angkanya itu oleh LPS itu 5 miliar ke atas ya. Itu meningkat pesat ya jumlah ininya, baik rekening ataupun juga kumulatif dari pertumbuhannya cepat. Itu menggambarkan ya kekayaan mereka meningkat kan ya gitu ya, sehingga itu juga mensupport ke perekonomian sih sebetulnya, tapi akhirnya juga menghasilkan tadi angka-angka yang akhirnya ketika kita baca kok iya sih pertumbuhannya naik tapi kok kelas menengah turun ya, kira-kira ya, gitu. Itu gambaran lebar, ya. Betapa kemudian pertumbuhan yang kita alami saat ini memang bisa dikatakan memanjakan kelas menengah atas tapi menekan kelas menengah bawah gitu. Ini yang harus kita sebagai pemerintah ya harusnya ini menjadi alarm ya buat buat memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, hal-hal yang tidak diinginkan itu namanya gejolak sosial. Itu ada teorinya namanya Chilean paradox ya, sangat akademis ini ya. Di Chile itu terjadi. Pak, dengan apa kalimat yang mungkin bisa dipahami oleh gampangnya gini. Jadi ini pemerintah Chile itu dia fokus ketika dia ngelihat ketika dia membangun strategi ekonominya itu fokus pada masyarakat bawah dan kemudian terlalu memanjakan masyarakat atas. Kelas tengahnya itu nggak dia jagain. Kelas menengah tadi ya. Kenapa bisa begitu? Karena begini, misalkan nih kita politik anggaran kita jor-joran bikin bansos, itu kan kelas bawah seneng kan? Ya. Nggak ngapa-ngapain karena miskin mereka dapat kan gitu, dapat bantuan pemerintah macam-macam kira-kira gitu. Kenapa begitu? Karena mungkin pemerintahnya pengen kebijakan yang populis supaya elektabilitas tetap tinggi ya. Nah terus kemudian yang kedua ya menengah atas ya dia jagain aja dengan kenaikan suku bunga begitu kan. Bunga naik mereka seneng, uang mereka banyak di bank gitu kan. Nah yang kelas menengah itu kegencet itu dari ini nggak dapat kebijakan apa-apa Mbak. Ya. Jadi udah gitu suatu saat kemudian ongkos transportasi naik. Biaya hidup naik ya, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya lebih ke sekunder tersiernya itu meningkat. Disitulah kemudian, nah kelas menengah itu cirinya memang agak berisik Mbak. Karena mereka punya knowledge ya, lebih pemahaman terhadap kebijakan yang lebih bagus ya, demokrasi dan seterusnya itu. Akhirnya mereka protes. Nah protes ini kemudian menimbulkan gejolak sosial. Tapi ini negaranya Chile ya. Ya tentu kita nggak berharap atau negara lain pun nggak ada yang mau berharap seperti ini. Tapi dari awal sampai tengah dari yang Bapak ceritakan tadi itu sedikit banyak dialami oleh Indonesia Pak sebenarnya. Tanda-tandanya iya ya kalau saya lihat gitu ya, gejala-gejala ini gitu kan. Ada misalkan desakan-desakan untuk menaikkan tarif transportasi dari salah satu kementerian dan lembaga tertentu kan kadang ya. Pemerintah daerah juga. Iya kadang pemerintah daerah juga gitu ya. Gimana nih nyari supaya ini PBB naikin dong, ini naikin lah kira-kira gitu. Supaya pemasukan meningkat toh. Iya terus kadang ya ada dari kementerian atau lembaga ataupun BUMN gitu ya. Kadang-kadang kan wah ini tarif transportasi udah berkali-kali nggak naik nih. Ya ada inflasi nih. Kadang-kadang atas logika inflasi tadi minta dinaikin ya, usul ke kementerian dan seterusnya. Padahal ini fungsi untuk menjaga kelas menengahnya tinggi gitu. Nah ini yang harus balance ya. Jadi pemerintah harus melihatnya secara lebih seimbang gitu. Apakah memang antar kelas ini
sudah di treatment atau katakanlah sudah diberi kebijakan yang sepadan supaya nanti tidak terjadi gejolak begitu. Baik, apa sebenarnya dampak sosial dan politik kalau kecemasan ekonomi itu terus meningkat di kalangan kelas menengah tadi? Ya pertama kalau kecemasan Tadi yang Bapak sempat sebut, sempat sebut berisik begitu. Berisik itu dalam hal apa Pak? Kalau reaksi terhadap ketidakpuasan secara ekonomi dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, mereka bisa apa? Ya kalau kelas menengah biasanya yang mereka lakukan, kalau berisiknya itu hanya di sosial media gitu ya, atau di internet itu masih oke lah gitu. Artinya itu termitigasi ya ini hanya sekedar suara ini. Tapi biasanya kan lama-lama mereka juga ya biasa aksi massa dan seterusnya itu kan. Itu yang terjadi ya di negara-negara lain gitu. Bahkan itu terjadi di kita juga dalam beberapa kesempatan ya. Reformasi menurut saya waktu 98 juga karena kelas menengahnya terdesak kan begitu ya. Nah sehingga hal-hal ini ya jadi memang potensialnya itu ya bisa saja terjadi kalau kita nggak menjaga kelas menengah ini untuk dia juga dapat quote-unquote treatment ya. Artinya dari politik anggarannya itu harus menyasar juga kelas menengah gitu. Misalkan contoh, mungkin kita quote-unquote ya 240 triliun besar sekali ya untuk MBG misalkan gitu. Habis-habisan lah di MBG supaya ini benar-benar jadi program ini. Bagus sih, itu juga memperbaiki gizi gitu ya. Tapi kan juga ada ide-ide dari masyarakat di kelas menengah itu, udahlah itu untuk yang terpinggirkan saja, itu untuk orang-orang miskin saja, atau daerah-daerah terluar, daerah-daerah yang stunting. Itu kan ide menarik juga sebetulnya. Nah apa yang mereka perlukan? Oh yang mereka perlukan biaya pendidikan yang lebih terjangkau. Bisa aja kan seperti itu gitu. Nah berarti bagaimana kalau idenya adalah kita kurangi MBG-nya, memang diarahkan untuk 3T gitu ya. Alokasinya untuk pendidikan. Ini ya, alokasinya untuk mengurangi tekanan biaya pendidikan yang dirasakan oleh kelas menengah. Itu lebih menarik tuh, atau minimal menyejahterakan guru gitu. Guru kan juga kelas menengah rata-rata ya. Itu menarik pilihan-pilihan itu gitu di tengah anggaran yang memang ya segini-gini aja ya, tidak besar sekali. Tetap walaupun 4.000 triliun belanja kita tahun depan ada batasan juga sebetulnya Mbak. Tapi gitu. sebenarnya posnya masih bisa dibagi begitu ya Pak ya? Benar gitu. Jadi harus ada alokasi yang memang strategik untuk kelas menengahnya, kira-kira begitu. Baik secara langsung maupun tidak langsung begitu ya. Ya, kalau Bapak tadi sempat singgung soal kelas menengah yang semakin sedikit, itu kira-kira bisa diperbaiki tidak Pak dalam kurun waktu berapa tahun ke depan misalnya? Secara ini kalau ada perubahan kebijakan yang signifikan begitu ya, yang benar-benar menyasar bagaimana meningkatkan kelas menengah ya sangat bisa begitu. Ini kan bicara kelas menengah soalnya bicara daya beli kan begitu. Nah bagaimana kemudian kebijakan pemerintah ke depan itu memastikan daya beli kelas menengahnya yang naik gitu. Nah memang agak lebih sulitnya tuh di sini. Kalau kelas bawah itu kan memang udah dikasih bansos ya langsung kan mereka income-nya tiba-tiba naik. Nah kelas menengah kan bukan mereka nggak terima katakanlah berbagai insentif kelas bawah ini kan gitu ya. Tapi yang mereka perlukan tuh misalkan nih biaya transportasi dijagain dong supaya harganya tetap ya tidak naik, tidak memberatkan. Terus kemudian ongkos energi ya, entah itu bensin, BBM ya ataupun listrik, bagaimana supaya harganya stabil. Nah terus kemudian yang ketiga tadi biaya pendidikan, inflasi pendidikan tuh di Indonesia cukup tinggi Mbak. Terus sebagian masyarakat kelas menengah itu senangnya juga lebih ke pendidikan yang tidak harus pemerintah ya, kadang-kadang swasta juga gitu kan. Nah itu karena ada nilai plusnya juga di sana Pak, kan yang ditawarkan macam-macam ya, ada yang berkiblat pada negara ini metode terbaru begitu yang lebih disesuaikan begitu ya. Nah cuma kan harganya juga kadang setiap tahun naik aja kan gitu. Nah itu yang harus dijagain ya. Kemudian rumah nih ya, rumah juga diperlukan oleh kelas menengah. Ya semua perlu rumah lah gitu. Tapi paling tidak harus ada kebijakan dong. Memang sudah ada seperti misalkan pemerintah itu punya namanya FLPP ya untuk perumahan gitu ya. Itu juga bagus untuk memastikan bahwa setiap masyarakat punya akses terhadap rumah begitu. Nah tapi juga harus dijaga harganya juga yang terjangkau gitu dan stabil gitu. Kadang-kadang kan memang problemnya di harga gitu. Hal-hal seperti ini kalau kemudian kita gunakan ya politik anggaran ini secara seimbang gitu ya di antar kelas tadi, itu lebih memungkinkan sebetulnya untuk bisa menjaga Indonesia tidak hanya
tumbuh tinggi tetapi juga stabil dan berkelanjutan ke depan begitu. Saya kebetulan juga cukup mengikuti media sosial, Pak. Dan banyak suara di media sosial dari netizen itu bilang dan dibenarkan juga oleh sejumlah pengamat begitu ya, bahwa saking tingginya biaya hidup dan rumah sampai tidak bisa dijangkau sehingga orang beralih, ya udahlah daripada stres ngopi, jalan-jalan dan sebagainya. Itu yang menjadi potret kemudian sehingga tidak bisa diklaim bahwa mal menjadi sepi begitu. Mal tetap ramai karena biaya untuk alokasi yang lain itu sampai tidak terjangkaunya sehingga orang mengurangi stres dengan cara itu. Betulkah? Ya, ini bagian dari efek samping lah gitu ya. Ketika kemudian kebijakan itu tidak terlalu menyasar ke mereka. Akhirnya yang mereka lakukan itu adalah bentuk-bentuk keputusan ekonomi dalam jangka sangat pendek ya. Ya udahlah pokoknya nonton konser aja lah kira-kira gitu ya. Atau ngopi saja atau bahkan kemudian ya udah kalau nggak bisa beli rumah paling nggak perawatan diri dan seterusnya. Itu kan fenomena-fenomena ini ya. Yang membuat ya kalau keputusannya sangat jangka pendek seperti itu ya lama-lama sebetulnya itu juga akan mempengaruhi tadi ya upaya untuk mencapai negara maju tadi gitu. Akan semakin sulit saya rasa gitu kan. Banyak kasus di Amerika Latin yang terjadi seperti ini ya. Tapi pemerintah Indonesia sendiri ini menurut Bapak dari langkah-langkahnya ya, aware nggak sih Pak dengan kondisi ini? Kalau dari konteks problem ya, saya rasa pemerintah ya di birokrasi banyak juga orang-orang hebat gitu ya. Mereka aware dengan situasi ini gitu ya. Cuma masalahnya dari konteks grand design kebijakan tadi, sepertinya mereka tetap tidak tidak tercapture gitu di dalam ini. Misalkan yang nota keuangan yang kita bicarakan ini ya di 2027 ada 8 grand strateginya begitu kan di situ. Memang ada kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan lain-lain. Tapi sepertinya fokusnya itu pada hal-hal yang besar, menjaga produksi yang pangan gitu ya. Produksi dijaga, harus dipastikan konsumsinya harganya stabil enggak gitu. Karena begitu harga bahan kebutuhan pokok itu tetap naik seperti beras ya, pada hari ini juga harganya kecenderungannya naik walaupun dikatakan swasembada begitu. Apa artinya? Artinya kebutuhan kelas menengah itu untuk beli beras lebih banyak. Uang yang harus dialokasikan untuk itu. Otomatis dia nggak bisa menikmati yang lain kan gitu. Nah itulah di situ pentingnya kemudian menjaga stabilitas harga begitu. Nah pada titik itu ya kalau bicaranya produksi tapi nggak bisa jagain di stabilitas harga ya sebetulnya baru setengah itu ya strategi itu berjalan kira-kira begitu. Jadi sebenarnya langkah mendesak apa dari pemerintah yang harus diambil dalam waktu dekat ini dan juga dengan kondisi yang sekarang? Ya kalau dalam waktu dekat, nah kita bicara pertumbuhan ekonomi ke depan ya target oke, silahkan targetnya tinggi tapi pastikan strateginya match ya dengan target itu. Nah salah satu yang bisa menjadi garansi ya mungkin penjamin juga bahwa target tinggi itu akan memang berhasil itu adalah kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja Mbak. Karena dari katakanlah nanti pertumbuhan ekonominya bisa meningkat terus kemudian membuka lapangan kerja baru itu mereka bekerja punya income kan. Dari income mereka belanja lebih banyak. Itu bisa mendorong lagi ke pertumbuhan ekonomi, namanya multiplier effect gitu ya, atau efek penggandanya seperti itu gitu. Nah sehingga ke depan menurut saya harus dipastikan bahwa strategi politik anggaran ini memang mampu untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak begitu, yang formal ya. Nah salah satunya, balik lagi ke perbincangan kita di awal, industri ya, manufaktur itu sebetulnya adalah kata kunci untuk mencapai 6% dengan mengurangi tadi ya tren penambahan kelas menengah yang turun ini gitu ya. Kalau saya rasa kalau industri kita bisa tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi, kalau kita akan mulai membicarakan bagaimana meningkatkan kelas menengahnya itu akan lebih nyata begitu. Tapi kalau kita tetap hanya menghasilkan pertumbuhan yang kemudian diikuti dengan sektor informal yang lebih membesar, kelas semu bisa dibilang Pak? Kenapa? Bisa dibilang pertumbuhan semu? Bisa dikatakan semu ya kalau kita bicara pada esensi bahwa tidak hanya tumbuh tapi juga merata dan dinikmati lebih banyak orang begitu. Kuncinya tumbuh dan merata ya Pak ya? Iya kuncinya tumbuh dan merata. Memang ya kalau nggak bisa tumbuh apa yang mau diratakan kan gitu ya. Tentu harus tumbuh dulu gitu ya. Tapi strategi tumbuh yang sekaligus memeratakan tadi itu memang harus mempertimbangkan konteks strategi
untuk mengatasi masalah kelas menengah yang terus turun ini. Terus kemudian strategi untuk membuat daerah kembali menggeliat ekonominya, ya dari situ ya, kita bisa punya harapan nih negara maju yang mau kita cita-citakan di 2045 itu semakin nyata begitu di harapan di depan mata, kira-kira gitulah. Harapan saya bertumbuh nih Pak, ngobrol sama Bapak tentang perekonomian Indonesia. Ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Eko Listianto sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami di One on One.